warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Silvantina Rusyaira. Saya di sini akan melanjutkan pembahasan kemarin yang kini telah beranjak kepada bab berikutnya, yaitu tentang firewall. Nah, pada bab kali ini mencakup beberapa materi, diantaranya itu ada firewall filter, tentang konsep chain, konsep if dan then, konsep strategi, studi kasus 1, 2, 3, dan 4, firewall log, blokir akses pada jam tertentu atau NTP. Lalu ada firewall address list, tentang konsep address list untuk firewall filter, address list net. Lalu ada firewall net, tentang SCR net. Lalu ada persiapan topologi atau APAS 2, ada DSTnet, ada konfigurasi DNS server, dan yang terakhir DSTnet redirect. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang konsep chain. Nah, MikroTik itu memiliki fitur bernama firewall yang fungsinya untuk melakukan filtering, forwarding, dan marking terhadap paket data yang berjalan melewati router. Agar setiap fungsi dari fitur firewall ini berjalan lebih baik dan optimal, kita perlu menambahkan rule atau alur yang sesuai, yaitu dengan menggunakan chain. Nah, chain itu ada input, itu memblokir paket yang menuju router. Ada output, memblokir paket yang bersumber dari router. Dan yang terakhir ada forward, itu memblokir paket yang melewati router. Sini ada konsep if dan then. Nah, if itu paket-paket yang difilter memiliki settingan yang akan disetting sesuai kebutuhan, atau bisa kita sebut saja paket dengan spesifikasi apa yang akan difilter, apakah itu paket web, PTP atau ICMP atau DNS. Inilah yang disebut dengan if. Sedangkan then itu dari spesifik paket di atas yang sudah kita tentukan, maka action apa yang akan diberikan pada paket yang disetting di atas tadi. Inilah yang disebut dengan then. Ada 3 aturan dasar packet flow. Yang pertama itu input ke router, kedua ada output dari router, ketiga itu forward melewati router. Nah, di sini ada contoh kasus. Yang pertama itu blokir ping ICMP dari laptop dengan IP address tertentu ke router. Dan kasus yang kedua itu blokir akses Facebook dari laptop dengan IP address tertentu. Kita langsung saja masuk ke Winbox. Nah, sini kita pilih menu IP dan pilih yang firewall ya. Kita pilih tanda plus. Nah, untuk IP itu ada di bagian general, dan untuk then itu ada di bagian action. Nah, untuk kasus yang pertama yaitu blokir ping ICMP dari laptop dengan IP address tertentu ke router. Kita bisa isi chain itu input. Untuk SRC address-nya kita masukkan IP address laptopnya. Contohnya ada IP address 12.168.10.1. Untuk protokolnya kita pilih paket yang akan diblokir itu ICMP, maka kita pilih ICMP. Nah, untuk actionnya, then-nya itu kita akan memblokir. Jadi kita pilih yang drop seperti ini, teman-teman. Nah, sedangkan untuk kasus yang kedua itu blokir akses Facebook dari laptop dengan IP address tertentu. Nah, kita langsung klik tanda plus. Lalu di bagian if-nya di general kita pilih yang forward karena melewati router.
itu src address-nya kita isikan IP address laptopnya yang tadi. Nah, untuk dst address-nya itu diisi dengan IP address Facebooknya. Nah, untuk melihat IP address Facebooknya kita bisa masuk ke CMD, lalu ketikan nslogupfacebook.com. Nah, ini IP address yang kita peroleh. Lalu kita bisa langsung masukkan saja ke sini. Nah, untuk protokolnya dikarenakan Facebook itu menggunakan HTTPS, kita pilih yang TCP. Nah, untuk port HTTPS itu di bagian DST port itu isikan dengan 443. Lalu untuk actionnya, dikarenakan kita akan memblokir, kita pilih yang drop. Nah, kurang lebih ya seperti ini teman-teman. Nah, untuk materi berikutnya itu ada konsep strategi. Nah, konsep strategi ini dibagi menjadi dua, itu ada accept you drop any dan drop you accept any. Nah, untuk accept you drop any itu mengizinkan beberapa dan blokir sisanya. Contoh kasusnya itu ada 2 komputer, bisa ping ke internet, dan 3 komputer sisanya itu tidak bisa. Sedangkan untuk drop you accept any itu contoh kasusnya ada 2 komputer tidak bisa ping ke internet dan 3 komputer sisanya itu bisa. Lanjut ke materi berikutnya, ada firewall filter. Nah, di dalam materi firewall filter itu ada beberapa kasus. Itu ada 4 kasus. Yang pertama, hanya beberapa PCP yang bisa ping ke router, sisanya tidak bisa. Yang kedua, hanya beberapa PCP yang bisa ping ke server, sisanya tidak bisa. Lalu yang ketiga, hanya beberapa PCP yang tidak bisa ping ke internet, sisanya bisa. Yang keempat, itu memblokir YouTube, Facebook, dan web lainnya dari sisi klien. Nah, langsung saja ke kasus yang pertama, yaitu hanya beberapa PCP yang bisa ping ke router, sisanya tidak bisa. Untuk kasus pertama ini, chain yang digunakannya itu chain input, karena source address itu berasal dari PPC dan DST address itu berakhir di router. Dan untuk strategi itu yang dipakai itu accept you drop any, karena kita akan mengizinkan beberapa dan memblokir sisanya. Sebagai contoh, saya mengambil contoh untuk PPC 1 itu bisa ping ke router dan sisanya itu tidak bisa ping ke router. Nah, langkah pertama itu buka dulu aplikasi Winbox-nya, pastikan sudah terhubung dengan live Pinet tab-nya. Lalu pilih menu IP, pilih yang firewall. Untuk itu kita yang accept you dulu. Lalu pilih yang ini tanda plus. Lalu untuk IP-nya di bagian general itu chain-nya pilih yang input. Untuk source address-nya masukkan IP address PPC satunya. Untuk protokolnya pilih ICMP. Sedangkan untuk DAN-nya itu di bagian action pilih yang accept, karena kita akan mengizinkan si PPC 1 bisa ping ke router. Klik apply dan klik OK. Lalu untuk yang drop ininya itu klik tanda plus, lalu di bagian general atau IP-nya chain-nya pilih yang input, source address dan DST address itu biarkan saja kosong.
Untuk protokolnya itu pilih yang ICMP. Untuk DAN-nya di bagian action itu pilih yang drop, karena kita akan memblokir sisanya dan hanya mengizinkan satu PPC saja yang bisa ping ke router. Lalu setelah ini bisa dilakukan pengujian dengan ping ke router dari mulai PPC 1, PPC 2, PPC 3, PPC 4, PPC 5. Bisa dilakukan uji coba. Nah, lanjut ke kasus yang kedua, itu hanya beberapa PPC yang bisa ping ke server, sisanya itu tidak bisa. Nah, yang pertama, tambahkan terlebih dahulu perangkat servernya, lalu setting IP address-nya itu di Ether 4, di Ether 3, dan setting atau konfigurasi IP address servernya. Untuk chain-nya itu chain forward karena melewati router. Dan untuk strategi yang dipakai itu except you drop any, karena kita akan mengizinkan beberapa dan memblokir sisanya. Untuk di Winbox di bagian firewall filter, di bagian kasus 1 itu bisa di disable saja agar tidak mengganggu. Nah, langkahnya sama, itu buka aplikasi Winbox, pilih menu IP, pilih firewall. Kita akan mengerjakan yang except you dulu. Nah, untuk itu klik tanda plus, lalu di bagian general atau IP-nya di sini chain-nya pilih yang forward. Untuk SRC address-nya itu, nah sebagai contoh saya akan mengambil PPC 2 dan PPC 3 itu bisa ping ke server dan sisanya itu tidak bisa. Jadi untuk SRC address-nya itu isikan IP address dari PPC 2, dan untuk DST address-nya itu isikan IP address servernya. Untuk protokolnya pilih yang ICMP. Nah, untuk DAN-nya itu di bagian action pilih yang accept. Nah, lakukan hal yang sama seperti ini untuk PPC 3. Untuk PPC 3, mohon maaf ini salah. Lalu untuk drop any-nya itu di bagian if, itu chain-nya forward. Untuk DST address-nya itu masukkan IP servernya. Lalu protokolnya itu ICMP. Untuk DAN-nya di bagian action itu pilih drop, dikarenakan kita akan memblokir sisanya. Nah, setelah seperti ini bisa dilakukan pengujian dengan ping ke server. Lalu di sini ada studi kasus yang ketiga atau kasus yang ketiga, itu hanya beberapa PC yang tidak bisa ping ke internet, sisanya bisa. Chain yang akan digunakan itu chain forward karena melewati router. Strategi yang dipakai itu drop you except any, karena kita akan memblokir beberapa dan mengizinkan sisanya. Untuk di Winbox di bagian firewall filter, bagian kasus 1 dan 2 itu bisa di disable agar tidak mengganggu. Nah, langkah pertama itu masih sama, buka aplikasi Winbox, lalu pilih menu IP, pilih yang firewall, klik tanda plus, lalu untuk generalnya IP-nya, chain-nya pilih yang forward, SRC address-nya pilih yang PPC yang akan diblokir. Sebagai contoh saya ambil PPC 2 dan 3. Jadi di sini masukkan IP address PPC 2.
DST address-nya biarkan kosong, dan protokolnya itu pilih yang ICMP. Dan untuk out and interface-nya itu pilih yang Ether 1. Untuk DIN-nya yaitu di bagian action pilih yang drop karena kita akan memblokir. Nah, lakukan hal yang sama pada PPC 3. Untuk accept any-nya itu di bagian general atau if-nya, chain-nya pilih yang forward. Untuk source address dan DST address-nya biarkan kosong. Protokolnya pilih yang ICMP, dan out interface-nya pilih yang Ether 1. Di bagian 10-nya atau action-nya pilih yang accept. Lalu bisa lakukan uji coba ping ke internet. Lalu di sini ada studi kasus yang keempat, itu memblokir YouTube, Facebook, dan web lainnya dari sisi klien. Yang pertama, tambahkan terlebih dahulu Linux dengan varian Linux Lex dan dinyalakan sekaligus dihubungkan ke switch. Chain yang akan digunakan yaitu chain forward karena melewati router. Untuk strateginya itu pakai yang drop any, jadi semuanya. Untuk di Winbox di bagian firewall filter, bagian kasus 1, 2, dan 3 bisa di disable agar tidak mengganggu. Nah, untuk if-nya itu di bagian general. Untuk chain-nya itu isikan forward. Lalu untuk DST port-nya itu pilih atau ketik 443. Lalu di bagian advance atau menu tambahan yang ini, di bagian TLS host-nya itu pilih website yang akan diblokir. Nah, di sini websitenya itu website YouTube. Jadi ketikkan youtube.com. Untuk DIN-nya itu di bagian action pilih yang drop. Nah, setelah seperti ini bisa lakukan uji coba dengan masuk ke tampilan browser dengan tampilan GUI, dengan masuk ke terminal Linux, akses dengan jaringan privat, lalu search YouTube. Lalu hasilnya itu bakalan tidak bisa diakses. Lalu materi berikutnya ada firewall log. Nah, log merupakan fitur yang digunakan untuk menampilkan beberapa informasi atau aktivitas yang ada pada router. Kita dapat membuat atau menambahkan catatan aktivitas sesuai yang diinginkan melalui firewall filter dengan menggunakan action log. Nah, pada menu action ini, untuk lognya itu bisa dicentang atau diaktifkan. Lalu untuk log profilnya itu bisa disesuaikan sesuai kebutuhan. Lalu klik apply, lalu klik OK. Nah, ada materi berikutnya itu blokir akses pada jam tertentu atau network team protocol. Nah, pengaturan waktu pada router board mikrotik dibutuhkan untuk dapat melakukan sinkronasi waktu terhadap perangkat dalam satu jaringan, dan juga berguna untuk mengimplementasikan rule yang menggunakan parameter waktu. Istilah lain dari NTP itu ada yang namanya SNTP. Untuk metode operasi NTP itu ada client mode, server mode, peer mode, dan broadcast and multicast. Lalu ada firewall address list. Nah, address list itu digunakan untuk memfilter berdasarkan grup IP. Satu line address list dapat berupa subnet, range, IP, atau specific IP. Caranya itu
Masuk ke Winbox, pilih menu IP dan pilih firewall, pilih address list, sesuaikan nama dan addressnya, klik apply dan klik OK. Lalu ada address list untuk firewall filter. Kita bisa menggunakan fitur address list di mana kita bisa memanfaatkan implementasi address list ini untuk firewall filter. Daripada kita buat roles satu persatu, maka kita bisa kelompokkan saja dengan address list. Caranya, yang pertama nyalakan PVC-nya dan request lagi untuk IP karena PVC-nya sempat dimatikan. Kalau yang sempat dimatikan saja ya. Masuk ke Winbox, lalu pilih menu IP, pilih firewall, pilih address list, lalu pilih add. Di bagian nama bisa disesuaikan. Lalu di bagian addressnya masukkan IP address PVC yang ingin diizinkan atau diblokir. Klik apply dan klik OK. Setting kembali di bagian general dan advance-nya di filter roles. Lalu ada address list untuk firewall NAT. Firewall NAT kita sempat gunakan sebelumnya pada bab Internet Gateway saat ingin menghubungkan jaringan klien ke internet. Nah, NAT itu digunakan untuk ketersediaan alamat IP publik. Prinsip NAT sama seperti filter RAL itu bekerja dengan konsep if dan then. Namun, bagaimana jika ingin menjadikan beberapa PC bisa internetan, tidak hanya satu PC saja? Maka dari itu kita bisa memanfaatkan yang namanya address list. Pada Action Firewall NAT terdapat dua tipe yang umum digunakan, itu SRC NAT dan DST NAT. Lalu ada materi berikutnya itu tentang Firewall NAT. Nah, Network Address Translation atau NAT ialah metode yang digunakan untuk menghubungkan kumpulan IP privat klien ke jaringan internet dengan menggunakan satu alamat IP. NAT digunakan untuk ketersediaan alamat IP publik, dan prinsip NAT itu sama seperti filter RAR, bekerja dengan if dan then. Di Mikrotik itu terdapat dua tipe NAT. Yang pertama SRC NAT dan yang kedua DST NAT. Nah, SRC NAT itu digunakan ketika klien yang ada di dalam router ingin keluar internet. Nah, di dalam SRC NAT itu ada masquerade dan SRC NAT. Untuk yang masquerade itu digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP public dinamik. Sedangkan untuk SRC-NAT itu digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP public static. Lalu yang kedua itu ada DST-NAT. Nah, DST-NAT itu digunakan ketika klien di internet ingin mengakses jaringan lokal dari internet. Di dalam DST-NAT itu ada DST-NAT dan Redicard. Untuk DST-NAT itu digunakan ketika akan mengakses jaringan lokal melalui internet atau port forwarding. Itu melempar traffic ke luar router. Lalu untuk redirect itu digunakan ketika akan membelokkan traffic ke router itu sendiri. Contoh hotspot, web proxy, DNS server, router, dan lain-lain. Lalu di sini ada persiapan topologi di Apache 2. Nah, cara mendapatkan Apache-nya itu yang pertama close lab terlebih dahulu, pergi ke menu device, pilih yang Docker Apache 2, klik get device, setting dan tambahkan Docker ke lab binet lab. Lakukan uji coba dengan ketik IP config untuk melihat IP dan DNS, ketik IP route untuk melihat gateway, dan ketik ping 8.8.8.8 untuk mengecek apakah bisa terkoneksi dengan internet atau tidaknya.
Lalu di sini ada konfigurasi DNS server. Nah, translate IP ke domain atau sebaliknya bisa dilakukan apabila kita mempunyai kumpulan server pada jaringan lokal kita dan ingin diakses oleh jaringan lokal kita menggunakan domain. Jadi sifatnya lokal, tidak resolve ke internet. Dimulai dari IP, DNS, centang allow request, dan static. Sekian pembahasan saya hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.